Perkenalkan, nama saya Ahsanul Aman, NIM A40120086. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Ananda dengan nomor stambuk A40120049. Nama saya Intan Nurhiningsi, NIM A40120074. Nama saya Farid Abdul Latif, stambuk A40120359. Nama saya Sukma Minarni Lumuan, stambuk 40120080. Nama saya Rosa dengan stambuk A40120068. Seperti apa kawasan Asia Tenggara? Nah, jadi Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya, serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara terbagi menjadi dua, yaitu Asia Tenggara Daratan dan juga Asia Tenggara Maritim. Nah, Asia Tenggara Daratan sendiri dalam geografi, konteks mainland bisa diartikan sebagai daratan yang menjadi bagian kontinental atau yang berkaitan dengan benua. Beberapa negara di Asia Tenggara merupakan mainland country karena menjadi terusan atau perpanjangan dari benua Asia. Nah, contoh negara yang berbentuk mainland di Asia Tenggara diantaranya yang pertama adalah Kamboja, yang kedua Laos, yang ketiga Myanmar, yang keempat Thailand, dan yang kelima Vietnam. Sedangkan Asia Tenggara Maritim merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan. Kemudian juga terdapat banyak pulau. Untuk masyarakatnya sendiri, penduduk negara maritim rata-rata bekerja pada lingkup perairan. Nah, beberapa negara yang termasuk dalam Asia Tenggara Maritim adalah yang pertama yaitu Brunei Darussalam, yang kedua Filipina, yang ketiga Indonesia, yang keempat Malaysia, yang kelima Singapura, dan yang keenam adalah Timor Leste. Singapura adalah sebuah negara di pulau lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km 85 mi di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan di Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. Perkiraan pada tahun 2018 jumlah penduduk Singapura adalah sebanyak 6.638.700 jiwa. Menurut sensus 2000 agama yang paling banyak dianut di Singapura adalah agama Buddha. Pemerintah Singapura mengakui 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Untuk pendidikan di Singapura, pada usia 7 tahun, siswa akan mulai masuk sekolah dasar dan melanjutkan pendidikan selama 6 tahun. Setelah sekolah dasar, siswa akan masuk ke sekolah menengah selama 4 hingga 5 tahun. Nah, setelah ujian tingkat O, pada usia sekitar 16 tahun, siswa secara normal akan masuk ke sebuah perguruan tinggi. Sedangkan untuk biaya sekolah, di kebanyakan sekolah menengah negeri akan dibulatkan sampai 5 dolar Singapura setelah disubsidi pemerintah. Tetapi, ada sekolah-sekolah menengah swasta yang membebankan ratusan dolar untuk biaya sekolah setiap bulannya. Selanjutnya di bidang ekonomi. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepot bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Singapura adalah salah satu dari 4 macam Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur. Nah, keunikan yang pertama, bangunan yang didirikan tidak boleh melebihi 280 meter. Dan yang kedua,
memiliki kebun binatang di malam hari pertama di dunia. Yang ketiga, mempunyai bandara terbaik di dunia. Dan yang keempat, memiliki air terjun indoor tertinggi di dunia. Dan yang kelima, wajib menikah di atas umur 30 tahun. Dan yang keenam atau yang terakhir, tidak boleh menjual atau mengunyah permen karet. Konflik yang pernah terjadi adalah kerusuhan rasial Singapura. Kerusuhan rasial Singapura terjadi di tahun 1969. Salah satu dari dua kerusuhan rasial yang terjadi pasca kemerdekaan Singapura. Nah, ini merupakan imbas insiden 13 Mei di Malaysia yang berakibat korban 4 orang tewas dan 80 orang terluka. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia yaitu yang pertama secara astronomi, terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Yang keempat merupakan pertemuan dua rangkaian pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Yang kelima terletak di daerah tropis. Menurut sensus 2020, jumlah penduduk Indonesia yaitu 270,20 juta jiwa, yang menjadikannya negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Hanya ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Indonesia, yang merupakan salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Pendidikan di Indonesia. Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Salah satu programnya yaitu wajib belajar 12 tahun, yakni SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Menurut Menteri Keuangan Indonesia, dana yang dialokasikan untuk pendidikan yaitu 20%. Hal ini salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan visi negeri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan pemerintahan Republik Presidensial dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya uang Republik Indonesia yang pada saat itu menjadi mata uang Republik Indonesia yang kini berubah menjadi rupiah. Perekonomian pada saat ini sudah stabil dengan adanya kekayaan alam Indonesia seperti minyak mentah, gas, timah, dan emas. Keunikan yang ada di negara Indonesia, salah satunya keanekaragaman yang luas, habitat bagi para hewan langka, penyumbang salah satu oksigen terbesar di dunia, dan dihuni oleh beberapa pulau dan banyak budaya lainnya. Konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak konflik yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu konflik Ambon yang terjadi pada awal 1999 yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia. Yang kedua, konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001 yang menyebabkan antar etnis Dayak dan etnis Madura. Yang ketiga, kerusuhan Mei 1998, kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa. Timur Leste atau secara resmi bernama Demokratik Timur Leste adalah sebuah negara pulau Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan sebagian timur Pulau Timor. Letak geografis Timur Leste. Secara astronomis, Timur Leste terletak antara 8 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang selatan dan 124 derajat bujur timur sampai 120 derajat 30 bujur timur. Wilayahnya berada di bagian timur Pulau
Batas-batas geografis wilayah Timur Leste adalah sebelah utara Laut Banda dan Selat Wetar, sebelah selatan Laut Timur, sebelah barat Indonesia, sebelah timur Laut Arafuru. Sensus penduduk pada tahun 2015 mencatat jumlah penduduk Timur Leste adalah sebanyak 1.167.242 jiwa. Agama, mayoritas penduduk Timur Leste beragama Kristen Katolik 96,8%, diikuti Kristen Protestan 3%, dan sisanya Buddha Hindu 0,1%. Timur Leste memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan yang diterapkan di Timur Leste sangat mengalami masalah yang serius. Harus diperhatikan pesan pertama distrik Pekuekwe. Banyak guru-guru yang antusias untuk membina anak-anak untuk menjadi pribadi dan karakter subjek didik, agar mampu menguasai pengetahuan dan memperoleh wawasan yang belum dapat di lingkungan sehari-hari. Politik. Kepala Negara Republik Timur Leste adalah seorang presiden yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak vote undang-undang. Pertumbuhan ekonomi Timur Leste terbilang masih lambat. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Timur Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 193 negara. Seperti halnya negara-negara lain, Timor Leste juga memiliki keunikan-keunikan tersendiri, yaitu yang pertama, tepat di kota Dili terdapat jembatan panjang yang diberi nama Baharudin Yusuf Habibie, yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia. Yang kedua, Timor Leste memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tatun dan bahasa Portugis. Yang ketiga, di negara Timor Leste, masyarakatnya diberikan layanan kesehatan gratis. Yang keempat, Timor Leste juga memiliki tempat wisata yang sangat menarik untuk kita kunjungi, yaitu seperti penjara Aipelo yang berada di kota Libuika yang dibangun pada masa penjajahan Portugis. Yang kelima, pemberian subsidi kepada orang tua dan disabilitas sebesar $180 atau setara Rp2.700.000 yang diterima setiap 6 bulan sekali. Yang keenam, pemerintah Timor Leste menetapkan undang-undang bebas pajak pendidikan kecuali bagi mahasiswa. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri atau negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Jadi negara bagian ini merupakan suatu wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat. Negara Malaysia terdiri dari 2 bagian besar wilayah daratan, yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung atau Peninsula, serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak. Sedangkan untuk perbatasan Malaysia memiliki batas-batas dengan negara lain, baik di darat maupun di laut. Untuk jumlah penduduk di negara Malaysia, pada perkiraan penduduk pada tahun 2017 adalah sejumlah 32.049.700 jiwa, di mana penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan suku Melayu merupakan suku terbanyak yang ada di Malaysia. Sedangkan untuk agama, Malaysia sendiri merupakan masyarakat multiagama, dan agama Islam adalah agama resminya. Secara bahasa nasional atau resminya adalah bahasa Melayu, yang merupakan bahasa ibu dari kelompok etnis mayoritas Melayu. Dalam pendidikan sendiri, di Malaysia dipantau langsung oleh Kementerian Pendidikan Pemerintah Persekutuan, di mana pada usia 3-6 tahun, anak-anak akan sudah mulai bersekolah di taman kanak-kanak. Kemudian, pada usia 7 tahun, anak-anak akan mulai bersekolah di sekolah dasar selama 6 tahun. Kemudian untuk pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan tahap 2. Di Malaysia dilaksanakan di dalam sekolah menengah kebangsaan. Jika di Indonesia sendiri, maka akan setara dengan SMP digabungkan dengan SMA, yaitu selama 5 tahun.
Untuk politiknya sendiri, Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional, di mana monarki konstitusional ini merupakan salah satu bentuk pemerintahan monarki. Nah, untuk monarki sendiri berarti jenis kekuasaan politik, di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara atau kerajaan tersebut. Untuk di negara Malaysia sendiri, Kepala Negara Persekutuan Malaysia adalah yang di-Pertuan Agong, atau biasa disebut Raja Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik, seperti chips komputer dan sebagainya. Selain itu, di beberapa wilayah Malaysia, seperti Sabah, hasil ekspor utamanya antara lain minyak sawit, coklat, gas alam, karet, kayu balak, dan kayu lapis. Hasil perkebunan sawit merupakan penyumbang utama bagi pendapatan negeri. Fakta menarik dan menakjubkan. Salah satunya yaitu terpisahnya menjadi dua wilayah yang berbeda. Negara tetangga kita ini memiliki dua wilayah yang berbeda. Sebagian besar wilayah Malaysia terletak di semenanjung Malaysia dan sebagian besar lagi menyatu dengan negara Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan serupa tapi tak sama. Yang kedua, negara monarki. Pada dasarnya Malaysia adalah negara berbentuk monarki. Ferdal yang terdiri dari 13 wilayah negara, bagian 3 ferdal. Dan ada banyak keunikan dari negara Malaysia yang dapat dilihat pada gambar yang ada. Contohnya seperti Menara Petronas, Jembatan Penang, dan lain sebagainya. Konflik yang ada di negara Malaysia. Insiden 13 Mei adalah istilah untuk kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 13 Mei 1969 yang telah merenggut nyawa sebanyak 184 orang.